Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Kita lanjutkan bahasan kita lagi yang menjadikan efek kemaksiatan di antaranya adalah hirmanut ta'ah. Hirmanut ta'ah yaitu menghalangi seseorang dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi maksiat itu bisa jadi penghalang. Kita tahu tentunya. Bahkan sampai Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Falau lam yakun lidz-dzambi 'uqubah illa ayyasudda 'anit ta'ah takunu badalahu." Ya. Kalau seandainya belum kalau kita andaikan perbuatan dosa itu tidak ada hukumannya, istilahnya gitu, illa ayyasudda 'anit ta'ah, kecuali apa? Menghalangi pelakunya dari ketaatan, takunu badalahu, sebagai penggantinya. Ya, jadi kalau istilahnya konsekuensi dari maksiat itu adalah menghalangi seseorang dari ketaatan, ya, maka apa? Wa yaqta'ut tariq ta'atin ukhra, bahkan ya memotong ya jalannya ketaatan yang lainnya. Jadi efek dari kemaksiatan itu bukan cuma sekedar satu ketaatan saja yang terhalang, tapi banyak jalan ketaatan terhalang gara-gara maksiat. Antum bisa bayangin sampai dikatakan fayaqta'a alaihi bidambin tariqat tsalitsah, bahkan memotong ya jalannya ketaatan itu ya jalan yang ketiga, bahkan keempat, sampai apa? Halum majarra, sampai kemudian apa? Menjadi sebuah apa? Dilakukan terus-menerus, dan yang lainnya juga terkena masalah ini, sehingga apa? Fayanqati'u alaihi bidambin ta'at katsirah, maka kemudian dengan sebuah dosa sekalipun akan memutus banyak ketaatan, menghalangi banyak ketaatan. Ya. Bahkan apa? Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Sedangkan apa? Satu ketaatan itu jauh lebih baik nilainya daripada dunia beserta isinya. Satu ketaatan yang kita bisa lakuin itu nilainya di mata Allah lebih baik daripada kita dikasih dunia dan seisinya. Nah, kalau kemaksiatan yang terjadi itu bisa menghalangi banyak ketaatan, maka jangan pernah bicara kita kepingin bahagia. Ini mengerikannya di sini. Ya, wahakada qarajulin, ya, diibaratkan oleh Ibnu Qayyim apa? Seperti seseorang akala aklatan aujabat lahu mardatan tawilah mana'athu min iddatil aklat atyaba minha. Ya, wallahul musta'an. Sampai kemudian apa? Seseorang bagaikan memakan sebuah makanan, satu makanan lah. Efek dari makanan itu buat dia sakit berkepanjangan.
Sampai-sampai makanan yang jauh lebih enak daripada makanan yang dimakan tadi membuat dia tidak bisa memakannya sama sekali. Berarti satu makanan ini ibarat apa? Maksiat. Efeknya membuat dia sakit panjang. Ya. Orang melakukan kemaksiatan itu kan kayak ngerasain makanan, betul nggak? Makanan kemana yang masuk? Ke hatinya. Sehingga kalau sudah hatinya sakit, kita dikasih makanan paling enak bisa ngerasain nggak? Semua jadi pahit. Sama. Ketika kita dihadapkan dengan ketaatan yang paling nikmat, semua orang merasakan nikmatnya ketaatan itu, maka dia terhalang dari nikmatnya ketaatan itu sepanjang waktu. Ini efeknya. Dan bahkan yang lebih mengerikan lagi, kemaksiatan itu gak sendiri, dia ngundang yang lainnya. Orang kalau sudah masuk maksiat, dia akan melakukan yang lainnya lagi. Kok bisa? Nah, nanti kita akan gambarkan bagaimana Rasulullah menggambarkan secara detail dalam hadisnya. Di antara efek-efek kenapa membuat seseorang itu terhalang dari ketaatan, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata tentang dia terkena penyakit di mana dia maksiat, akhirnya hafalannya ya bahkan lebih dari ratusan ribu hadis habis. Di mana dia mengatakan apa? Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarki ma'asi. Perkataan ini ma'rufnya luar biasa ya. Wa akhbarani bi anna ilm nurun wa nurullahi la yu'talil asi. Ya, aku pernah mengeluh kepada guruku namanya Waqi. Waqi ini gurunya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Bukhari juga. Dia periwayat hadis. Waqi ini. Ya, periwayat hadis yang thiqah. Dia punya banyak murid Waqi ini. Dan muridnya menjadi ulama-ulama besar. Dia mengeluh tentang jeleknya hafalanku. Kenapa jelek? Karena hafalannya dia hilang, berantakan. Padahal Imam Syafi'i sama Imam Bukhari punya kelebihan yang sama. Ketika mendengar sekali langsung hafal. Di saat itu ketika dia maksiat sekali, maka hafalannya berantakan semua, hancur dalam satu waktu. Kebayang nggak? Maka kemudian apa? Memberiku petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah nggak bakal dikasih oleh orang bermaksiat. Maka jangan pernah heran ada orang nggak bisa hafal Quran bukan faktor umur sebenarnya. Kalau orang bicara faktor umur, saya ini sudah tua, hafalan saya susah. Yang menjadikan kita susah hafal Quran itu bukan masalah umur, tapi yang lebih besar adalah ketika kita mulai menghafal Quran, maksiatnya sambil jalan. Jadi walaupun anak muda sekalipun dengan konsep yang sama, maka akan terhalang dari yang namanya apa? Petunjuk. Mereka akan susah untuk menghafal Quran. Bahkan kelasnya kulhu sekalipun, kalau orang bermaksiat, maka tetap akan berantakan. Ini yang terjadi. Jangan jauh-jauh lah. Kita berapa banyak nuntut ilmu di dalam masjid dan kita paham tentang masalah ilmu itu, betul nggak? Nggak lama keluar dari masjid ilmu itu hilang. Kenapa? Terkadang ketika keluar dan melangkah, kita tanpa terasa ada kemaksiatan yang kita lakukan. Lagi keluar ngomongin orang, subhanallah, hal yang kelihatannya biasa tapi efeknya besar. Maka ilmu yang sebelumnya kita pelajari, apa yang terjadi? Hilang begitu aja, betul nggak? Padahal awalnya kita di dalam masjid ketika bicara masalah neraka, ya, kemudian bicara masalah peringatan Allah, kita ketakutan di dalam. Nah, begitu keluar selangkah, kemudian kita tutup itu dengan kemaksiatan, maka yang rasa takut tadi kebangun akan hilang seketika. Ini diantara penyebab seseorang akhirnya harus membayar, ya, petunjuk yang Allah berikan dengan dihilangkan darinya karena kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Sedangkan kalau kita bicara Imam Syafi'i, ya, itu orang yang luar biasa. Hafal Quran 7 tahun, hafal kitab Muwatta'nya, ya,
Imam Malik 10 tahun padahal 2 jilid tebel-tebel. Jadi mufti 15 tahun. Anak 15 tahun yang dalam kondisi zaman sekarang masih berpikir main dan santai, dia sudah bisa berfatwa di dalam masjid. Dan para ulama mengakui fatwanya. Maka ada perkataan lama, ada perkataan baru. Betul? Nah itu dia. Subhanallah ya ikhwah. Nah, kemudian Imam Mujahid menggambarkan bagaimana kemudian efek kemaksiatan. Kenapa kok kemudian terhalang dari ketaatan? Hati itu seperti telapak tangan. Jelas? Kalau telapak tangan itu kondisi awal terbuka kan? Ketika seseorang berbuat dosa, maka telapak tangannya akan genggam pelan-pelan. Ya, semakin dosa lagi, semakin genggam. Sampai kemudian telapak tangannya nutup rapat. Ketika nutup rapat, kira-kira tangan kita bisa diberikan sesuatu atau menerima sesuatu? Sama. Jadi hati yang sudah ketutup, kayak model telapak tangan yang awalnya terbuka ini bisa menerima apapun. Betul? Kalau sudah mulai nutup sampai genggam, ya, dan nggak bisa kebuka, antum dikasih apapun antum nggak bisa nerima. Baik dalam hal ya memberi atau menerima, melakukan atau meninggalkan. Judulnya semuanya tertolak. Ini gambarannya. Makanya kenapa orang maksiat harus bayar dengan konsekuensi yang besar. Jangan jauh-jauh lah. Berapa banyak di antara kita mulai menjadi ibadah sholat 5 waktu sebagai beban dan kebencian, keberatan yang kita lakukan ketika habis maksiat. Ya, konsep ini terjadi bolak-balik dalam hidup kita dan nggak ada yang mengingkari sama sekali. Betul nggak? Ketika kita suka sholat, kita senang sholat tahajud. Begitu habis maksiat, kemudian kita sholat tahajud di bulan Ramadan, rasanya bacaan imam nikmat atau berat? Berat. Bahkan kita lebih memilih untuk cari masjid yang agak cepetan dikit. Pas lagi di kondisi seperti itu. Ini namanya bayar maksiat dengan kontan. Bayang, dalam waktu yang singkat, nggak butuh efek lama. Jadi efeknya secara langsung dirasakan oleh pelaku kemaksiatan, di mana dia bisa terhalang dengan ketaatan. Mulainya dia apa? Benci terhadap ketaatan itu sendiri dan beban. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam ya ada yang di halaman yang lain dikatakan kalau hati ini sudah semakin gelap maka akan semakin sulit mengenal apa? Petunjuk. Jadi bahkan kita sudah pernah bahas ini, orang-orang yang ketika mereka bermaksiat mereka mulai bimbang membedakan mana yang bisa dilakukan yang disebut dengan aturan, mana yang harus ditinggalkan yang disebut dengan kemaksiatan. Bahkan kita mulai ngukur yang namanya taat atau kemaksiatan dengan apa? Dengan ego masing-masing. Kalau sudah kalau sudah hal itu kita senangi, maka kita katakan, sedangkan itu maksiat, kita katakan apa? Nanti dulu, saya masih belum bisa meninggalkan. Betul apa enggak? Yes. Akhirnya hidupnya jadi kebalik. Maka dia mulai jadi apa? Orang yang pilih-pilih aturan. Dan ini ya ikhwah, bukan perkara yang ringan. Orang yang hidup di hadapan Nabi SAW dan membela Nabi, prinsipnya terjadi hal ini. Perhatikan Abu Thalib. Apa yang membuat Abu Thalib tidak mau masuk Islam? Dan dia harus bayar dengan seumur hidupnya. Prinsipnya Abu Thalib. Apa kata Abu Thalib? Ya, Rasulullah SAW ketika mengajaknya mengatakan la ilaha illallah, Abu Thalib mengatakan laula antu ayyurini Quraisy yaqul innama hamalahu ala dalikal jaza'u la aqrartu biha aynaka
Dikatakan seandainya bukan karena cemoohan Quraisy, kalau seandainya orang Quraisy nggak menghinaku, istilahnya seperti itu, nggak ngomongin, nggak menjatuhkan gara-gara masuk Islam, maka tentu aku akan mengucapkan, ya, karena jiwanya takut pasti kuucapkan kalimat agar jiwamu tenang. Ucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, supaya dirimu tenang. Tapi begitu aku ucapin, maka orang Quraisy akan menghinaku, mencemoohku, istilahnya kayak gitu. Kenapa? Karena mereka masih berat dengan pandangan manusia. Disinilah mulai gesernya orang. Gara-gara maksiat, mereka mulai mencari ridho manusia dan lupa bahwa Allah adalah penentunya. Antum bisa bayangin? Akhirnya apa? Berapa banyak kita, ya, melakukan ketaatan, padahal ketaatan itu besar. Contoh, jenguk teman sakit, besar nggak? Orang yang jenguk teman, ya, menjenguk seorang muslim didoakan berapa malaikat? 70.000 malaikat. Kita pernah bahas ini tentang bab malaikat. Tapi begitu orang itu mengatakan anak jenguk fulan karena nggak enak, dia suka jenguk saya, selesai sudah hidup. Yang awalnya 70.000 malaikat harusnya mendoakan kita jadi berubah. Amalan kita tertolak dan semua itu jadi sia-sia. Maksiat bukan? Yes. Kebayang? Yang awalnya cuman beda tipis gak? Secara fisik kita lakukan ini sama kan? Tapi beda tipis. Tipisnya diniat lagi. Dari situ kita harus bayar konsekuensinya yang besar. Berapa banyak kita melakukan perkara ini dan kita nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Yaitu gesernya kita dalam kondisi berbuat salah, ketidaksadaran tadi karena maksiat. Akhirnya yang harusnya dia dapat pahala ketaatan berubah jadi kehalang. Dia harus bayar konsekuensi dari keburukan yang terjadi. Ya. Bahkan, ya ikhwah, saya contohkan lagi, di mana Nabi SAW, ya, pernah menceritakan tentang 3 orang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, ya, menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah, menanyakan kepada istri Nabi. Dikatakan apa? Ja'a salah satu rahtin. Raht ini istilahnya apa? Orang. Datang 3 orang, ya, ila buyuti azwajin Nabi SAW, ya, ke rumah istri-istri Nabi SAW. Kemudian apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi SAW, menanyakan tentang ibadahnya Nabi SAW. Mereka mengukur ibadahnya dengan apa? Hawa nafsu. Kebayang? Ya, bukan dengan aturan Allah. Kenapa orang bisa geser kayak gini? Makanya tadi saya jelasin. Ada orang yang zahirnya melakukan ketaatan tapi batinnya ketolak. Karena kemaksiatan itu bisa geser orang tanpa terasa pelan-pelan. Ya. Kemudian falamma ukhbiru ka'annahum taquluha, ya, taqaluha. Dikatakan apa? Setelah diberitahu bagaimana ibadahnya Nabi SAW, maka kemudian apa? Kemudian orang-orang ini tadi menganggap ibadah itu, ya, sedikit sekali. Ya, ibadah mereka apa? Sedikit. Kemudian mereka mengatakan aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka kemudian mereka, Nabi aja gitu, apalagi kita. Betul enggak? Sering enggak ini terjadi? Ya, kita ini jauh. Allah tidak, ya, menginginkan kita untuk berlebihan. Allah menginginkan kita melakukan sesuai aturan. Makanya kemudian mereka mengatakan, ya, waqad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Ini yang jadi mereka alasan. Anda bisa bayangin? Rasulullah maksum, ibadahnya gitu. Lah kita yang nggak maksum, gimana ibadah kita? Maka mulai kita bermain kan, secara logika berarti kita harus apa? Lebih dari Nabi.
Paham di sini? Ini disebut dengan apa? Berlebihan. Kenapa geser? Orang yang bermaksiat dia mulai nggak berhukum dengan aturan, tapi berhukum dengan apa? Pendapat pribadi. Sedangkan pendapat kita yang sering dihiasi dengan don atau prasangka, kira-kira benar nggak? Berantakan ya. Ya udah kayak gitu tadi prinsipnya. Berapa banyak kita mau ngikutin Nabi kehalang gara-gara apa? Itu kan Rasulullah, kita di mana? Akhirnya disuruh ngikutin beratnya setengah mati. Selalu mengatakan itu Rasulullah, kita di mana? Gara-gara apa? Maksiat. Jadi maksiat itu geser akal sehat. Nah, setelah kejadian ini akhirnya apa? Maka salah satu mengatakan apa? Amma ana fa usalli laila abada. Saya akan sholat malam terus, gak bakal tidur. Kenapa? Karena prinsipnya tadi Rasulullah aja maksum, ibadahnya gitu. Lah kita mulai. Kemudian apa? Yang satu lagi, wa ana asumud dahra abada wala uftir. Saya akan puasa sepanjang dahr, itu bisa diartikan setahun. Sepanjang tahun, dan aku nggak bakal berbuka, terus puasa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wa ana atazilun nisa fala atazawwaj abada. Saya akan apa? Meninggalkan perempuan, nggak bakal nikah selamanya. Kenapa? Karena istri itu bisa jadi penghalang. Jadi semua yang jadi penghalang ibadah tinggalin sama dia. Mendingan apa? Jadi perjaka, bebas. Kalau ada istri ibadah terus diomeli, betul nggak? Hak saya mana? Subhanallah. Ini yang terjadi. Akhirnya ketika itu sampai kepada Nabi SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Antum alladzi qultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan ini gini dan gini. Ama wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Ya, wa atqakum lahu, dan aku paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, paling bertakwa. Tapi apa? Lakinni asumu wa aftir. Saya puasa dan berbuka. Kemudian apa? Usolli wa arqud. Saya sholat dan tidur. Kemudian wa atazawwajun nisa, dan saya pun apa? Menikahi wanita. Maka Rasulullah menutup dengan mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci, ya istilahnya nggak mau mengikuti jalanku, maka bukan dari golonganku. Karena pada dasarnya ya, orang dulu celaka gara-gara apa? Gara-gara berlebihan dalam perkara agama. Istilah ghulu adalah sesuatu yang tidak didasari dengan aturan, tapi bermain dengan prasangka pribadi. Mulai muncul ghulu. Saya mau dzikir 1000 kali, dan diwajibkan sama dirinya. Akhirnya apa? Awalnya mungkin semangat, sebulan ke depannya, masuk ke 2 bulan, mulai jenuh. Begitu jenuh, nggak sholat, nggak dzikir, nggak ibadah, tinggalin total. Ini yang disebut dengan kecelakaan. Makanya Rasulullah mengatakan, iyakum wal ghulu fiddin, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Yang membuat celaka umat-umat terdahulu adalah berlebihan dalam perkara agama. Dan ini termasuk kemaksiatan. Makanya kemudian apa? Awalnya taat, kemudian ditinggalin total. Gara-gara apa? Berlebihan. Antum tahu? Umatnya Nabi Nuh, kesyirikan pertama ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara ghulu. Kenapa? Mereka itu terinspirasi sama 5 orang ahli ibadah, ulamanya mereka di saat itu 5 orang. Maka kemudian bukan mereka melakukan aturan Allah Azza wa Jalla, tapi mereka mengatakan, kita buat patung supaya kita mengenang mereka dan selalu semangat. Jadi ibadahnya karena mengenang. Paham di sini? Mereka lakukan bukan murni untuk saling apa?
saling motivasi karena Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka melihat sosok. Dari awal situ aja sudah bermasalah sebenarnya. Paham ya? Kemudian setelah itu akhirnya apa? Ketika generasi itu meninggal, maka generasi berikutnya setan ngomong bahwa dulu nenek moyangmu minta sama itu supaya disampaikan sama Allah. Akhirnya muncul kesyirikan dari situ. Awalnya apa? Pengkultusan seseorang. Betul nggak? Mungkin awalnya niat mereka inspirasi yang tidak didasari dengan ilmu, main doon terus, lama-lama kemudian setan mulai geret akhirnya jadi syirik. Kebayang? Berarti apa? Masuk maksiat sedangkan manusia nggak terasa. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan 3 kali apa? Halakal mutanatti'un. Orang yang berlebihan akan celaka. Ya, binasa orang-orang yang berlebihan dalam perilaku agamanya. Maka kemudian kemaksiatan yang seperti ini bukan menjadi orang istiqomah, tapi apa? Malah putar balik dari satu waktu. Dalam satu waktu. Kenapa? Karena Allah nggak ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau sudah nggak ridho disebut apa? Maksiat nggak? Padahal dohirnya mereka meyakini taat atau maksiat? Taat, persis. Ya ini yang dimaksud. Maka efeknya bukan deketin tambah jauhin. Karena Rasulullah SAW ya pernah menasihati Wabisah. Ya. Kata Rasulullah apa? Rasulullah mengatakan, ya Wabisah istafti qalbak. Ya. Rasulullah menyuruh Wabisah untuk apa? Minta fatwa. Kalau kita bilang apa? Tanya. Sama siapa? Sama hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala nih memberikan kepada hati kita itu alarm. Ya. Istafti qalbak, tanya kepada hati. 3 kali. Kenapa? Albirru matma'annat ilaihi nafsu wa matma'annat ilaihi qalbu. Orang yang melakukan ketaatan, maka efeknya apa? Akan menenteramkan jiwa dan menenangkan. Jadi kalau Allah ridho sama perbuatan kita, maka otomatis hati kita senang dan tenang. Jelas, nyaman. Paham di sini? Tapi begitu yang kita lakukan dohirnya taat, tapi Allah nggak ridho, maka Allah buat apa? Kegelisahan, persis. Dari sini aja udah respon kelihatan. Wal ithmu mahaka fin nafs, ya, wa taraddada fis sadr. Kalau sudah namanya dosa, menjadikan seseorang itu gelisah dan goncang hatinya. Ya. When aftakan nas aftu wa aftuk. Walaupun engkau diberikan fatwa kepada seseorang, oleh seseorang, oh tenang, ini kan taat, kan benar itu, betul nggak? Berapa banyak orang yang kemudian mengatakan ini sebagai sebuah kebenaran, tapi nggak pernah datangin ketenangan. Saya mau tanya, ada orang yang melakukan ibadah tertentu, ya. Begitu selesai melakukannya, adzan subuh, adzan maghrib, adzan isya, justru malah buyar. Kira-kira yang dilakukan buyar dari masjid, malah yang sholat sedikit. Berarti yang dilakukan itu ibadah atau bukan? Yang diridhai sama Allah atau bukan? Bukan. Karena kalau seandainya itu ibadah yang benar, maka otomatis akan mendatangkan ibadah berikutnya. Paham? Tapi kalau itu maksiat, justru menghalangi dari ibadah yang jelas wajib. Mereka melakukan di masjid ibadah tertentu, paham? Yang dianggap ibadah. Jelas di sini. Kemudian setelah itu, begitu adzan sholat, malah justru pergi. Kalau mereka itu sebut ibadah, harusnya bisa membuat mereka tetap bisa menjalankan ibadah berikutnya. Tapi enggak. Jadi apa? Penghalang. Ya ini konsep yang disebut dengan apa? Kemaksiatan, ngalangin ketaatan. Kontan mereka bayar berikutnya, betul nggak? Yes. Masjidnya malah sepi. Tapi di kondisi itu masjidnya ramai.
Di kondisi sholat wajib masjidnya sepi. Subhanallah. Ya. Di satu waktu yang sama loh. Adzan masuk langsung buyar. Pulang masing-masing. Subhanallah. Jelas? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang kenapa konsep begitu maksiat langsung kehalang. Nah ini ayatnya. Surat Al-An'am ayat 153. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Rasulullah gambarin dengan gambaran yang secara jelas. Ada dua riwayat langsung gambarannya, satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Ya. Allah mengatakan apa? Dan bahwa kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Yaitu apa? Aturan Allah dan Rasulnya. Jelas di sini? Faham? Oke. Kemudian ya, maka ikutilah dia. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Tahu maksud jalan-jalan yang lainnya? Ini aturan. Dari aturan ini ada aturan lain yang nandingin aturan ini. Maka yang lain itulah sebagai jalan-jalan yang lain yang dimaksud. Kalau orang sudah mengikuti yang lain, apa yang terjadi? Maka efeknya fatafarraqu bikum an sabilih. Maka jalan yang kalian cerai-berai dari jalannya Allah. Orang kalau sudah keluar aturan pasti musuhan. Paham? Makanya ada istilah apa? Iftiraqu ummati rahmah. Sahih enggak ini dalilnya? Jauh dari kata sahih. Paham? Enggak ada rahmat-rahmatnya sama sekali. Itu hadis enggak benar. Ya. Karena orang keluar dari ketaatan Allah pasti bermusuhan, walaupun atas nama agama. Ini efeknya. Ya, makanya Rasulullah gambarin apa? Khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah gambarin satu garis. Saya gambarin kayak ini. Ini garisnya lurus, jelas. Kemudian dia mengatakan apa? Hada sabilullah. Yang lurus ini adalah jalannya Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Wa anna hadza sirati mustaqimah. Mustaqim itu apa? Lurus. Paham ya? Oke. Kemudian thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kebayang? Kemudian gambarin garis kanan kiri. Jadi setiap kita melangkah itu ada garis cabang. Apa yang terjadi? Hadihi subul kulla sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Setiap jalan belok tikungan itu ada setan yang manggil ke sini. Melangkah satu lagi ke sini, setannya. Jadi sepanjang langkah setannya kanan kiri. Kira-kira kalau orang sudah belok, baliknya gampang apa susah? Susah. Dia harus bayar kebenaran karena dia belok. Akhirnya jalan yang lurus sama dia kelihatan jauh. Kalau sudah kelihatan jauh, kira-kira bisa nggak seseorang menempuh jalan balik lagi untuk kebenaran? Berat ya ikhwah. Berarti dia mulai melihat kebenaran tuh geser semua, kiri atau enggak kan, enggak pernah lurus. Makanya mulai agama ketika mereka tahu dalil cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Cari dalil yang kira-kira ada rusuh kayak ini, ada rusuh kayak ini. Sampai dikatakan apa? Man tatabba rukhas faqad tazandaqa. Jadi orang zindik, kayak orang munafik. Kenapa? Nyari yang ringan-ringan. Antum bisa kebayang nggak? Kenapa? Karena sudah belok. Kalau belok akhirnya cari yang gampang. Kira-kira dari 4 madhab ini yang gampang. Nah ini kan ada dalil ini, walaupun lemah, tetap ada rusuh. Kan khilaf, ditembak itu terus. Bukan cari yang benar. Dia sudah tahu ini yang kuat dalilnya ini. Tapi bukan mengikuti yang kuat,
malah justru nyari yang sesuai keinginan. Bisa nggak agama ini jadi multitafsir? Dengan gampangnya banget, karena orang jalan belok tadi ini, dia tetap bisa mengatasnamakan agama, tapi dia dengan pandangan yang belok, paham? Ya. Nah, Rasulullah SAW memberikan gambaran berikutnya. Nah, kenapa kok bisa belok? Pintunya dari mana? Pas belok itu. Perhatikan hadis ini baik-baik. Rasulullah mengatakan, daraballahu mathalan siratan mustaqimah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ini permisalannya lebih detail lagi. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Jelas? Saya kasih gambaran kayak gini nih. Ini jalan lurus. Paham? Nah, kemudian wa ala jambatai sirat suran, ya. Dan kemudian di kedua sisi, ya, istilahnya kalau kita bilang di sisi kanan sama sisi kiri ada apa? Ada dua dinding. Kita jalan ini ada dindingnya kan? Paham di sini? Ya. Dan kemudian wa fihima abwab maftuhah. Di pas dinding itu yang kita jalan, ini ada pintu kebuka. Dan ini jalan lurus nih. Jelas? Oke. Kemudian wa alal abwab sutur murhah. Ya. Dan di setiap pintunya, ya, terdapat tabir-tabir yang dilepas. Ada tabirnya kan? Dilepas. Ya. Kemudian udkhulu sirata jami'an. Kemudian dikatakan apa? Wahai manusia, masuklah kalian semua ke dalam jalan yang lurus. Ya. Tata'arraju wada'i yad'u min fawqis sirat. Kemudian apa? Dikatakan jangan ambil yang enggak lurus. Tapi apa? Kanan kiri ada apa? Pintu. Kemudian ada tirai yang kebuka setiap jalan. Nah, kemudian faida aradu, kemudian ada seseorang, ya, yang menyeru dari atas sirat. Faida aradu ayyaftah syai'an min tilkal abwab. Kalau ada orang yang mau buka salah satu pintunya, maka dikatakan waihak la taftahu. Celaka engkau, jangan dibuka. Ada peringatan enggak? Peringatan. Kemudian fa innaka in taftahu talijhu. Kalau engkau, ya, buka pintunya apa? Maka engkau akan apa? Enggak lurus. Kalau istilahnya kita apa? Tergelincir. Ya. Paham? Nah, terus dikatakan lagi wasura, maka kemudian digambarkan wasiratul al-Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Sedangkan suran, pintunya itu adalah batasan, aturan Allah Azza wa Jalla. Ya, tahu maksudnya aturan Allah? Sesuatu yang dilarang, yang haram tadi itu pintunya. Kemudian wa abwabul maftuh, ya, aturan Allah. Jadi kalau kita bilang gini, jalan yang lurus itu Islam, temboknya adalah aturan Allah, dan pintu yang kebuka tadi adalah hal yang haram. Jelas? Kalau orang sudah masuk ke dalam hal yang haram, langsung keplesetnya jauh. Padahal ngelakuinnya berapa? 1. Maka dia bisa ngelakuin dalam satu waktu 1, 2, 3, 4, 5 lanjut. Kebayang? Dan pada waktu, ya, seseorang tadi, ya, dari atasnya yang nyeru jangan dibuka, siapa kira-kira? Hatinya yang nyeru, engkau akan tergelincir. Siapa yang ngomong? Hatinya.
Berapa banyak kita di bulan Ramadan nikmatin ibadah, mau maksiat jangan. Kalau nanti Allah murka gimana? Gak jadi. Betul nggak? Begitu sekali buka selesai. Keterusan. Makanya kita sekali maksiat gunjing orang, apakah gunjingnya satu? Awalnya kan dapat peringatan kan, ini ghibah nih jangan-jangan. Tapi kemudian begitu diterusin, akhirnya bisa orang banyak yang kita gunjing. Padahal awalnya apa? Mulai dia kerasa, wah ini ghibah namanya. Kalau ngomongin nanti gak enak gimana? Udah lanjut. Kebayang rasanya? Paham di sini? Ini efeknya kenapa orang kehalang. Jadi kalau istilahnya kita lagi jalan menuju agama Islam yang benar dan kemudian ada tembok kanan kiri aturan Allah Azza wa Jalla, dan setiap orang yang lewat dari aturan adalah mereka sedang melakukan yang haram. Kalau mereka dari taat menuju ke yang haram, hatinya sumpek, betul nggak? Ngasih warning. Kalau dilanjutin maka mereka akan sumpek dari ketaatan. Inilah gambaran kenapa maksiat bisa menjauhkan seseorang dari ketaatan. Jelas? Ya. Mudah-mudahan dari sini kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemaksiatan dan juga syahwat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan, serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.